Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Area besar dari Dual Bladed Demon sangat mudah untuk dilihat, dan mereka juga dengan tenang beristirahat di tempat itu. Mereka bahkan tidak menyadari, bahwa tepat di atas kepala mereka, bayangan tak berbentuk berseliweran. Zheng Yue sekarang agak bingung dengan apa yang dilakukan Long Hao Shen. Awalnya, dia berencana untuk mengikuti Long Hao Shen dan Chai Er selama operasi, tetapi segera setelah dia mengumumkan permulaannya, mereka pergi dengan cara mereka sendiri. Sebagai konduktor dari operasi ini, Zheng Yue jelas tidak bisa mengikuti mereka di jalan yang memutar itu. Dia harus bertanggung jawab atas semua pusat kekuatan kuil assassin, dan pergi tanpa pilihan selain mengikuti assassin lain dalam pembubaran mereka, dan menuju ke camp iblis. Sama seperti saat kuil kesatria menyerang camp iblis, iblis dalam posisi yang tidak siap sama sekali. Meskipun 7 pilar dewa iblis sudah kehilangan kekuatannya, mereka masih memiliki kemampuan kepanduan yang besar. Selain itu, dengan segerombolan Dual Bladed Demon ditempatkan di pinggiran, tidak mungkin serangan mendadak tidak akan terdeteksi. Di mata mereka, manusia adalah pengecut, dan pusat kekuatan besar manusia ini tidak akan berani melakukan langkahnya dengan gagah berani. Dengan pilar dewa iblis di dekatnya, kekuatan tirani ini telah meningkat lebih dari 50%. Setelah menyapu melalui Dual Bladed Demon, mereka tiba di berbagai iblis berperingkat rendah dan serigala iblis. Zheng Yue percaya, bahwa pada tingkat ini, mereka akan mencapai jantung camp iblis dengan cara yang tersembunyi. Perkemahan iblis ini memiliki lebih dari 1 juta tentara di garnisun. Sebagian besar waktu, jumlah total mereka bahkan mendekati 2 juta. Oleh karena itu, ukuran camp hanya mencukup untuk sebagian kecil tentara yang besar. Pada saat serangan, para asasin semuanya berpencar, itulah sebabnya mereka tidak takut mengejar target yang sama karena kesalahan. Camp iblis ini memiliki lebih dari 20 ras berbeda di dalamnya, yang semuanya ada di Slumberland sejak lama. Di langit ada beberapa riak yang muncul, di mana sosok tak terlihat Zheng Yue telah bergeser. Pada saat ini, bidang keahlian terkuatnya muncul, bepergian sambil tetap benar-benar tidak terlihat sama sekali, itu tidak bisa dilakukan oleh setiap orang di tingkat 9. Zheng Yue mengamati situasi di area camp, semua iblis dari 20 ras berserakan dalam tidurnya, camp ini masih bisa dibilang cukup besar untuk beristirahat. Bagi seorang assassin, kehati-hatian yang ekstrim adalah hal yang harus dimiliki selama operasi, dan ini berlaku bahkan ketika diketahui kalau musuhnya jauh lebih lemah. Kemampuan tembus pandang mereka akan langsung luntur jika terjadi serangan, oleh karena itu tidak mudah untuk menyingkirkan musuh di tingkat ke-6 tanpa satu suara. Di bagian camp ini dikumpulkan iblis serigala, tetapi yang ini lebih tinggi daripada yang biasa, dan memiliki rambut emas gelap. Ini adalah serigala iblis dari kelas komandan, yang kekuatannya bervariasi antara tingkat ke-6 dan ke-7. Setelah beberapa saat berpikir, sosok Zheng Yue melintas, dan muncul di samping serigala iblis terluar. Pemahamannya tentang setiap jenis karakteristik iblis benar-benar dalam, sehingga dia sadar bahwa indera penciuman mereka sangat baik. Karena alasan ini, ia memberikan perhatian yang sangat besar untuk tidak membiarkan jejak bau dari tubuhnya keluar. Kalau tidak, bahkan di alam mimpi, serigala iblis dari tingkat ke-6 atau ke-7 ini akan mencari tahu tentang kehadirannya. Cahaya hitam tipis melintas, dan menyebabkan Demonic Wolf terluar mulai bergetar sedikit sebelum kehilangan nafasnya. Serangan Zheng Yue sangatlah stabil, akurat, dan sengit. Itu ditujukan pada saraf pusat pada tengkuknya, dan menembus langsung ke seluruh otaknya. Cedera seperti itu lebih dari cukup untuk membunuh secara instan. Untuk menghindari serigala iblis ini mengeluarkan suara, pada saat belatinya menembus bagian belakang serigala iblis, energi spiritualnya menyebar seketika dan menguncinya dalam keadaan kaku. Seluruh proses ini mungkin terdengar sederhana, tetapi pada saat itu dilakukan, energi spiritual pada belati Zheng Yue melewati 3 transformasi. Ini dikenal sebagai pembunuh Tree Transformation Sword. Meluncurkan serangan, sosok Zheng Yue kembali terlihat. Namun, dia seperti bagian dari kegelapan, dia tidak hanya benar-benar tidak berbau, bahkan mata serigala mungkin tidak dapat membedakannya dalam kegelapan.
Belati itu diam-diam ditarik keluar, dan tidak membiarkan satupun jejak darah keluar. Hampir semua senjata yang digunakan oleh assassin tingkat tinggi akan dipenuhi dengan racun, dan racun ini disebut ashes. Dalam dirinya sendiri, itu tidak bisa disebut racun yang fatal, hanya saja, racun itu akan segera menutup luka musuh. Karena itu adalah racun pembakaran yang sangat kuat, jika terjadi kontak dengan kulit, racun itu akan segera menghasilkan kauterisasi yang intens. Serangan Seng Yue sebelumnya menyebabkan luka musuh membakar sepenuhnya, itulah sebabnya tidak ada jejak darah yang keluar. Ini demi menjaga agar pembunuhannya dapat disembunyikan. Aliran darah berhenti total, dan selama setidaknya 1 jam, Demonic Wolf ini tidak akan menunjukkan jejak darah dari lubangnya. Kuil Assassin memfokuskan penelitiannya pada pembunuhan, dan tidak mungkin warisan berusia beberapa ribu tahun bisa sederhana itu. Setelah satu serangan berakhir dengan lancar, Seng Yue tidak berhenti pada itu. Dengan menggunakan metode yang sama, ia dengan cepat membuang 8 serigala iblis yang beristirahat di bagian camp ini. Tepat pada saat ini, itu terjadi perubahan yang tidak diharapkannya. Serigala iblis menggeram sebelum berdiri, dan diambang keluar dari camp. Apakah ini keinginan untuk buang air kecil? Ekspresi Seng Yue segera menjadi sangat aneh. Serigala demonik berlevel tinggi seperti ini memiliki indera yang cukup akut, dan mungkin seluruh peristiwa yang terjadi selama tidurnya menjadi tidak jelas di matanya, tetapi jika dia benar-benar ingin buang air kecil, angin yang bertiup pasti akan membangunkannya dan kemudian menyadarkannya, tidak mungkin dia tidak akan menyadarinya, bahwa sesuatu yang salah sedang terjadi. Setidaknya, tidak adanya nafas dari teman-temannya, itu tidak bisa luput dari perhatiannya. Tapi Seng Yue tidak bertindak membabi buta. Melihat tindakan itu, ia meninggalkan Demonic Wolf, lalu dia menyapu dan membuang 3 serigala demonik lainnya yang tertidur, sebelum menghilang sekali lagi dalam kegelapan. Beberapa saat kemudian, serigala iblis yang telah pergi, kini sedikit lebih awal untuk kembali. Seperti yang diharapkan, matanya terlihat lebih fokus, dan pada saat dia kembali ke tempat tidurnya sendiri, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan tanpa sadar melihat ke arah rekan-rekannya. Tapi saat itu juga, sensasi bercahaya menyebar ke otaknya, dan seluruh kesadarannya menjadi hitam. Mata Seng Yue berkilau, dan dalam kilatan cahaya hitamnya, dia menemukan mayat ke-12 komandan serigala iblis dengan kecepatan rendah. Ini bukan hanya demi mencegah berita kematian mereka bocor, tetapi juga untuk kristal magis tingkat tinggi yang secara langsung dapat digunakan oleh meriam ajaib. Meriam ajaib dari Exorcist Mountain Pass tidak digunakan selama 1 tahun. Jika mereka bisa mengaktifkan kembali beberapa lusin dari mereka, apa yang akan ditakutkan dari prajurit mata iblis yang jahat ini? Pembantaian yang sama terjadi di sekitar camp iblis. Setiap assassin menggunakan metode pembunuhannya sendiri, tetapi tanpa kecuali, semua tetap tidak terdeteksi. Memimpin CR, Long Hao Shen tidak masuk lebih dalam ke dalam camp iblis, tetapi menyusup ke bagian luar camp. Dia bahkan tidak menunjukkan niat sedikit pun agar CR melakukan operasi apapun, dan hanya dengan tenang mengamati gerakan yang terjadi di dalamnya. Tempat di mana dia dan CR berada, itu masih di sekitar bagian camp, di mana iblis berbilah ganda dan binatang buas level rendah lainnya berada. Mengingat kultivasi mereka, berdiri di sana tanpa suara tidak ada tantangan bagi mereka. Meskipun CR bingung tentang alasan kepasifan Long Hao Shen, dia tidak bertanya secara detail, dan tetap mempercayainya. Ini bukan karena hubungan antara mereka berdua, tetapi kepercayaan antara teman dari kawan seperjuangan. Kelas Komandan Pasukan Perburuan Iblis ke-64 yang dipimpin oleh Hao Shen ini, dapat dikatakan telah membuat prestasi besar, dan setelah operasi bersama terus-menerus mereka, masing-masing anggotanya sudah berkomitmen penuh kepadanya. Hal yang sama berlaku untuk CR, bahkan setelah amnesianya, pasti ada alasan baginya untuk berbaring rendah seperti itu. Diam-diam memindai seluruh lingkungan, Long Hao Shen menyebar energi mentalnya ke tingkat terbesar. Selain bidangnya tidak berpengaruh pada beberapa pilar Dewa Iblis, dia mencoba yang terbaik untuk menyebarkannya sejauh mungkin. Dia secara bertahap dipenuhi dengan kekaguman. Dalam indranya, tidak ada satupun assassin yang berpartisipasi dalam operasi ini yang nampak di permukaan. Dengan kata lain, bahkan kekuatan mentalnya tidak dapat melihat lokasi mereka. Meskipun camp militer mencakup area yang cukup besar,
tapi kekuatan mental Long Hao Shen cukup besar, jadi, dalam lingkup pendeteksiannya, pasti ada setidaknya beberapa asasin yang melakukan tugasnya. Faktanya, bahwa dia tidak mendeteksi bukti kuat dari kemampuan mereka. Long Hao Shen tidak khawatir sedikit pun. Semakin banyak waktu berlalu, semakin besar prestasi pembunuhan akan tumbuh. Ini adalah hal yang sangat bagus. Yang terbaik adalah situasi bertahan untuk sementara waktu. Mengingat kekuatan assassin, bahkan jika mereka hanya menyapu divisi camp setiap menit, ini berarti kematian iblis terjadi dengan jumlah 100 dalam semenit. Teruskan. Long Hao Shen mendukung mereka dalam hati, tetapi tidak menunjukkan niat untuk bergabung dengan operasi mereka, dan bahkan tidak membiarkan CR berpartisipasi. Yang dia lakukan adalah sesekali mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah pilar Dewa Iblis yang jauh dengan warna hitam samar mereka yang berkilau. Waktu berlalu menit demi menit, dan detik demi detik, iblis benar-benar tidak sadar, karena pembantaian terjadi di seluruh camp iblis. Suara napas berkurang di camp satu demi satu, dan sosok tak berbentuk keluar, lalu tenggelam lebih dalam ke dalamnya. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 menit berlalu. Tinju Long Hao Shen mengepal erat sejak lama, dan dia jelas-jelas penuh dengan kegembiraan. Hanya dalam 10 menit, kontribusi yang diberikan oleh operasi mereka sudah sangat luar biasa. Lagi pula, tujuan mereka bukanlah iblis peringkat tinggi. Tepat pada saat ini, pusat dari 7 pilar Dewa Iblis bersinar sangat besar, dan berikutnya, 6 pilar Dewa Iblis lainnya menyala dengan cahaya yang berkilau. Jeritan sedih melengking bergema dengan keras, dan segera membuat seluruh camp khawatir. Tepat pada saat itu, beberapa cahaya tiba-tiba meledak ke arah yang berbeda dari camp iblis. Jarak antara salah satu dari mereka dan kelompok Long Hao Shen, itu tidak lebih dari 200 meter. Penyergapan itu sekarang ditemukan, dan Long Hao Shen segera mengerti situasi pada saat ini. Meskipun dia tidak tahu kalau iblis mendeteksi penyergapan ini, itu dengan jelas bahwa waktunya mundur telah tiba untuk. Seperti yang diharapkan, cahaya itu secara bersamaan diluncurkan dari seluruh camp iblis besar. Tanpa kecuali, sinar terang itu meledak dan menghasilkan riak cahaya saat mereka mundur dengan cepat, mengalir bersama menjadi pita cahaya yang perlahan-lahan memudar menjadi udara tipis, itu secara jelas menjadi tidak terlihat ketika mereka mulai melarikan diri menuju kota. Di bawah pengawasan Long Hao Shen yang penuh perhatian, kilatan yang paling dekat dengan CR dan dia langsung meledak dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Mengeluarkan hamparan cahaya abu-abu yang luas, yang mencakup setidaknya 4 atau 5 divisi camp. Di mana cahaya abu-abu ini berlalu, tanah tampak seolah-olah dilanda meteor. Divisi camp itu benar-benar menghilang di tengah-tengah suara ledakan yang dahsyat. Kemudian, sosok yang sumbernya tidak diketahui sama sekali, itu tenggelam ke langit saat menghilang. Itu sudah jelas, bahkan jika mereka ketahuan, para asasin masih menetapkan untuk membuat skor besar sebelum melarikan diri. Long Hao Shen tidak memiliki waktu luang untuk merenungkan masalah ini, dan dengan cepat berbalik untuk mengirimkan suaranya ke CR dan mengatakan, "Bersiaplah untuk bertindak. Sebentar lagi kamu akan melihat aku bergerak melawan musuh, kemudian, setelah kami berbenturan, aku ingin kamu segera bersiap untuk menggunakan sabit dewa kematian kamu, sementara aku berpura-pura mundur untuk menarik mereka masuk. Kamu akan bersembunyi di rute pelarian aku. Ketika aku menuju ke arah kamu untuk melakukan serangan balik, kami akan menyerang dari kedua sisi, apa kamu mengerti?" ucap Long Hao Shen. "Aku mengerti." CR segera menjawab, dan dengan jelas memahami rencana Long Hao Shen. Karena lengkingan yang tajam dan juga puluhan kilatan yang muncul begitu tiba-tiba, seluruh camp iblis segera menjadi gaduh, iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari camp, dan yang di luar juga bangkit untuk mencari jejak musuh dalam kegaduhan ini. Namun, menemukan selusin orang di camp dari 1 juta iblis ini, itu lebih mudah dikatakan daripada dilakukan, belum lagi, bahwa asasin ini adalah master dalam seni penyembunyian diri. Mencari mereka, itu tidak ada bedanya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Di tengah camp iblis, 7 pilar dewa iblis melintas, dan mengarah ke satu arah dengan kohesi yang sempurna. Arah ini berada di antara camp iblis dan Pas Exorcist Mountain. Seperti yang diharapkan, dari arah yang mereka tuju, beberapa sosok keluar. Mereka tampak terpana selama beberapa waktu, sebelum bertujuan untuk kembali ke arah Exorcist Mountain Pass dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat lagi.
Sinar yang menembak keluar dari kem iblis ini, itu langsung mengejar mereka dari langit. Sementara itu, masing-masing dari 7 pilar dewa iblis membentuk sinar yang intens. Di antara banyak dewa iblis, hanya 2 yang mengejar sosok yang keluar itu, dan 5 lainnya bergegas menuju arah yang berbeda di kem. Tubuh mereka semua membiaskan pilar dewa iblis. Mereka tampak mencari pembunuh yang tersembunyi. Di depan situasi seperti itu, Long Hao Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi rahasia kuil assassin, iblis-iblis itu sangat kuat. Agar ketujuh dewa iblis ini dapat bereaksi begitu cepat dalam situasi seperti itu telah membuatnya berpikir. Aku khawatir, bahwa dalam serangan mendadak ini, kuil assassin akan mengalami beberapa kerugian. Aku hanya berharap kerugian ini tidak terlalu besar, pikir Long Hao Shen. Dia awalnya siap untuk menunggu lebih lama, tetapi melihat situasinya pada saat ini, dia memutuskan untuk mengubah rencananya lebih awal. Diam-diam berdiri tegak, Long Hao Shen menyapu matanya, dan menerima situasinya secara penuh. Dia tiba-tiba melonjak, lalu meledak dengan cahaya terang yang gemerlap, dan berubah menjadi semburan ekstrim cahaya terang yang diarahkan ke keempat arah. Itu adalah Light Meteor Shower Strike. Hamparan besar meteor cahaya emas yang terang menghantam kem iblis di bawah ini. Apa yang dicari Long Hao Shen dalam pukulan ini, itu bukanlah kekuatan ofensif, tetapi area efeknya. Sebuah area besar di kem itu diguyur oleh Light Meteor Shower, tetapi karena sebagian besar iblis di dalam sudah bergegas keluar dari tenda mereka dapat dengan cepat memblokir serangan Long Hao Shen. Setelah peluncuran serangan ini, seluruh tubuh Long Hao Shen terhenti, sebelum dia berbalik dan melarikan diri, dan membuat langkah yang terburu-buru dan gila tanpa meninggalkan jejak di tanah. Di tangan kanannya, rippling light berkilauan dengan cemerlang, dan terus-menerus menyemprotkan berjuta-juta cahaya keemasan, karena pedang itu ditusukkan di tengah-tengah area iblis di level yang rendah. Iblis menerima kerugian besar dari tindakan Long Hao Shen, iblis yang biasa dari tingkat keempat dan kelima, semuanya hancur dalam menghadapi serangannya. Bagaimana mungkin mereka bisa memiliki cara untuk bertahan hidup itu? Selain itu diperkuat oleh Ripples of Light. Orang bisa melihat sosok emas yang menuju kem iblis. Dimanapun dia berlalu, cahaya keemasan menyembur keluar dari tubuhnya. Setiap percikan cahayanya, itu merenggut kehidupan lebih dari selusin iblis berperingkat rendah. Demon Whipping Flash yang didorong oleh Ripples of Light, itu sudah cukup untuk menembus pertahanan beberapa iblis dari tingkat ke-6. Hampir semua iblis yang berdiri di jalan Long Hao Shen, itu segera mengubah momen berikutnya dan menjadi banyak darah. Di depan cahaya keemasan yang tirani ini, tidak ada yang bisa menunjukkan perlawanannya. Setelah itu, sejumlah besar iblis terus mengejar Long Hao Shen, tapi kecepatannya terlalu tinggi. Sehubungan dengan kultivasinya yang mencapai tingkat ke-8, bahkan mengikuti kecepatannya saja, itu tidak berada dalam lingkup iblis biasa. Pembantaian ini dapat digambarkan sebagai sesuatu yang dapat dilakukan dengan sangat hati-hati. Long Hao Shen bahkan bisa merasakan, bahwa poin kontribusinya meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Setiap pukulannya telah memberinya lebih dari 100 poin kontribusi, dan terkadang lebih dari 1000. Dia juga sesekali merilis Light Meteor Shower Strike untuk meraup nyawa lebih banyak prajurit iblis. Tentu saja, situasi ini berkurang ketika dia bergegas masuk ke dalam area Dual Bladed Demon. 10 dari mereka hanya bernilai 1 poin kontribusi, jadi, bahkan membunuh banyak dari mereka tidak akan menghasilkan banyak. Ini mungkin pertama kalinya seseorang bergegas ke kem iblis sambil melakukan pembantaian yang kurang ajar dan biadab, karena semua orang tahu, bahwa setelah melepaskan serangan seperti itu, peluang untuk melarikan diri akan mendekati nol. Ini dikonfirmasi oleh apa yang terjadi selanjutnya. Dari 5 dewa iblis, yang terdekat dengan Long Hao Shen berkilauan dengan cahaya hijau yang intens, itu mengkonfirmasi arah pelarian Long Hao Shen, dia langsung berakselerasi di udara, dan mengejarnya dengan kecepatan yang gila. Tidak ada kekuatan besar iblis lain yang mengikutinya, seperti di mata mereka, manusia ini tidak mungkin bisa lepas dari kejaran dewa iblis tidak peduli apapun itu. Long Hao Shen tentu saja melarikan diri selama ini, tapi dia masih memperhatikan gerakan di belakangnya. Tentu saja, dia juga memperhatikan meningkatnya ancaman yang mendekatinya dari belakang, akan tetapi, seolah-olah dia tidak tahu, dia terus membantai bagian-bagian kem iblis di sekitarnya.
Dia mengambil langkah sejauh itu sehingga ketika dia mencapai di camp Dual Bladed Demon, dia tiba-tiba berbelok dan terus membunuh di bagian iblis kelas rendah. Long Hao Shen benar-benar yakin, bahwa serangannya ini memberinya setidaknya 100.000 poin kontribusi. Karena kesempatan bagus hanya bisa datang sekali, dia memastikan untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin. Tidak ada yang tahu, bahwa saat Long Hao Shen bergerak melalui camp iblis, siluet yang tak terlihat di langit mengikutinya selama ini, sambil memperhatikan sosok hijau di belakangnya. Akhirnya, Dewa Iblis Hijau terang menyala itu telah mengejarnya cukup dekat, dan darinya sinar hijau mencolok ditembakkan, lalu menembus udara untuk mengarah langsung ke Long Hao Shen. Sinar hijau ini sangat cepat, dan perlahan-lahan menjulang lebih besar di langit. Bagian luarnya secara mengejutkan terbakar dengan api hitam, itu seperti meteor yang bergegas di Long Hao Shen. Ketika cahaya hijau itu tampaknya berada di ambang tubuh Long Hao Shen, tubuh Long Hao Shen segera menyala dan api keemasan ditembakkan dari punggungnya, lalu mendorongnya ke depan dengan kecepatan yang menakutkan. Tiba-tiba saja dengan terburu-buru melalui camp iblis tingkat rendah, dia meninggalkan jejak berdarah tipis saat ia memotong jalan mereka. Penghindaran ini hanya mendorongnya lebih dari 200 meter ke depan, dan lolos dari serangan pemboman yang datang dari atas. Sebuah ledakan besar terdengar di tanah, api hitam kehijauan yang intens menyelimuti area dengan diameter lebih dari 300 meter, iblis di bawah tangannya yang belum mati bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan hanya berubah menjadi abu yang larut di udara. Dari mana serangan ini berasal, dan akhirnya Dewa Iblis segera muncul. Itu adalah sosok berbentuk manusia yang berkilau hijau, dan menunggang kuda hijau. Dia tampak seperti pria tampan yang tingginya lebih dari 2 meter, tetapi dia dan kudanya memiliki sepasang mata berwarna merah yang mempesona. Adegan sosoknya menjadi tersembunyi, dan terlihat bergantian karena cahaya hijau di sekitarnya agak aneh. Berbalut baju berwarna hijau juga, tombaknya digantung di pelana kudanya yang bersayap. Goblin Knight Seer, peringkat ke-70 dari 72 Dewa Iblis. Dia bisa dianggap sebagai pasangan lama dari Alocer Demon Blazing Lion, serta Iblis-Iblis Zagan. Itu sudah jelas, mereka telah ditugaskan ke daerah ini selama ini, karena Kaisar Dewa Iblis secara alami tidak akan menugaskan 3 Dewa Iblis yang sudah akrab dengan daerah ini ke tempat lain. Karena peringkat mereka yang lebih rendah, mereka hanya dilucuti status komandan mereka di sini. Tetapi sebagai Dewa Iblis, mereka jelas mempertahankan posisi yang sangat agung di camp ini. Faktanya, bahwa Iblis tahu tentang serangan kuil Assassin benar-benar misterius. Dan penjelasannya berada di luar pemahaman pusat kekuatan kuil Assassin. Selama pembantaian selama belasan menit, itu lebih dari 1000 iblis di tingkat ke-6 yang mati. Iblis juga makhluk hidup, dan makhluk yang bernapas. Ketika mereka mati, napas mereka juga akan hilang. Karena kekuatan besar dari kuil Assassin mendekati camp dari luar, napas iblis yang hilang sebagian besar terletak di bagian luar camp. 7 Dewa Iblis besar selalu memindai situasi di camp melalui pilar Dewa Iblis mereka, dan bahkan pada saat budidaya atau tidurnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.